ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang dikategorikan hawa nafsu apabila kemudian menyangkut masalah pemikiran dan keyakinan. Dan hawa nafsu yang menyangkut pemikiran dan keyakinan inilah yang kemudian melahirkan isme-isme. Humanisme, eksistensialisme, kapitalisme, sosialisme, isme-isme itu karya daripada pemikiran-pemikiran manusia yang rusak, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara keyakinan-keyakinan itulah yang melahirkan agama-agama palsu selain Islam, atau kemudian melahirkan ajaran-ajaran sesat yang kemudian begitu banyak di masyarakat kita itu, yang kemudian bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu hebat pengaruh hawa nafsu ini sampai Abul Aliya mengatakan sahibu hawa yahwi bisahibihi ilan nar. Orang yang kalau sudah mengikuti hawa nafsu akan terdorong orang itu mengikuti hawa nafsu sampai dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, marilah kita berusaha mengendalikan diri kita dari pengaruh hawa nafsu untuk kita cocokkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita menggunakan akal yang sehat, kalau saja kita kemudian menggunakan ketentuan syariat, maka hawa nafsu kita ini kita cocokkan dengan syariat Allah, bukan untuk dimatikan. Hawa nafsu kita bukan untuk dimatikan. Anda punya selera, semangat kepada perempuan, silakan salurkan, tetapi dengan cara menikah. Bukan dengan cara pacaran, bukan dengan cara perzinaan seperti itu. Disalurkan lewat menikah. Anda mau makan, mau minum, silakan, tapi makan minumlah yang halal. Begitu seterusnya. Begitu pula dalam pemikiran, silakan Anda mengembangkan pemikiran Anda, tetapi jangan sampai bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Indah betul Islam ini. Karena itu ikhwani barakallahu fikum, Syekh Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan adallud dhalal, segala sesuatu puncak daripada kesesatan itu ada di mana. Kemudian beliau bacakan dalam surat An-Najm ayat 23, iyyatabi wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum rabbihumul huda. Sesungguhnya kenapa banyak manusia sesat itu disebabkan karena mereka mengikuti apa? Dzon. Apa? Saya kira, menurut saya, pikiran-pikiran sendiri yang dasarnya dzon, hanya perkiraan, prasangka. Kemudian mereka mengikuti hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka kitab yang datang dari Allah yang membawa petunjuk. Ikhwani barakallahu fikum, makanya beliau melanjutkan innamal asiru man asarahu hawahu. Sesungguhnya orang yang terpenjarakan itu apabila orang yang terpenjarakan oleh hawa nafsunya. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nasihat berharga disampaikan oleh seorang ulama dari Mesir bernama Dhunnun al-Misri. Beliau menganalisa bahwa sebab manusia rusak karena 6 faktor. Sebab manusia rusak karena 6 faktor. Dan mudah-mudahan kita semuanya ingat ini dan jadikan kemudian cambuk buat kita supaya kita tidak termasuk yang rusak seperti yang disebutkan. Yang pertama, ketika orang itu dha'fun niyyah bil akhirah,
semangat akhiratnya lemah. Ya, yang menonjol semangat dunianya. Kalau udah nyari dunia, wah siap dia. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, siap dia. Tapi kalau udah urusan akhirat, banyak alasan. Ikhwani barakallahu pada Allah katakan apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhirat kamu, jangan kamu lupakan duniamu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia buat kamu. Tetapi kebanyakan manusia bukan jenis yang seperti ini. Pemikirannya mulai bangun sampai tidur lagi, justru yang dikedepankan dunianya. Jangan, nanti rusak kita. Lihatlah semangat para sahabat radhiyallahu anhu. Lihatlah mereka itu. Bagaimana semangat akhiratnya. Pikirannya, hartanya, duitnya, keluarganya, semua potensi yang mereka miliki digunakan untuk akhirat. Untuk memperjuangkan Islam. Inilah yang seharusnya sebagai seorang mukmin sadar, bukan dunia yang utama, akhirat yang utama. Sehingga kata Imam Ibn Dunnun al-Misri, banyak orang rusak disebabkan karena semangat dunianya melebihi semangat akhiratnya. Kita jangan jenis yang seperti itu. Yang kedua, waja'alu abdanahum maladzatan li syahawatihim. Orang rusak karena badannya mengikuti kehendak-kehendak syahwatnya. Makanya ketika syahwat kita bertentangan dengan syariat Allah, lawan. Ngantuk, bangun. Diberikan sesuatu yang haram, tolak. Barangkali bagus sekali ketika kita diajarkan pada saat kita menjalankan ibadah Ramadan. Karena keimanan kita, apa yang dihalalkan oleh Allah, minuman, makanan, istri, diharamkan oleh Allah pada saat kita puasa. Untuk apa? Kita mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan syahwat. Seandainya seorang di antara kita sedang puasa Ramadan, tiba-tiba ada orang bilang, kamu minum ini saya kasih kamu 500 juta. Kita katakan tidak. Kenapa? Iman kita mengatakan bahaya kamu kalau sampai melanggar Allah. Ikhwani barakallahu fikum. Begitu pula, kenapa kemudian banyak orang-orang yang menjadi koruptor, kita dikagetkan dengan seorang profesor yang kemudian begitu terkenalnya, tapi kemudian tahu-tahu terjerumus di situ. Ini karena apa? Syahwat, karena hawa nafsu. Karena itu ikhwani barakallahu fikum, hati-hati jangan sampai kita mengikuti kehendak hawa nafsu sampai kemudian badan kita ikutkan ke dalam keinginan syahwat ini. Kemudian yang ketiga, wa ghalabahum amaluhum ma'akisratil ajal. Manusia rusak yang ketiga sebabnya karena angan-angannya panjang padahal umurnya pendek. Ya, seringkali sebagaimana kata Nabi, umur itu digambarkan seperti kotak segi empat begitu. Ya, kemudian manusia di tengah, kemudian angan-angannya melebihi batas umurnya. Itulah manusia pada umumnya. Kita jangan yang seperti itu. Kalau punya angan-angan, jadikan angan-angan itu untuk membangun akhirat. Nah, seringkali orang justru terjebak dengan angan-angannya, ingin rumah ini, ingin aset itu, ingin ini, ingin itu, tahu-tahu main bola atau main badminton kena serangan jantung, mati dia. Ya, kemarin tetangga saya lagi main badminton, cerek, kena serangan jantung, mati dia di situ. Siapa nyangka? Ikhwani barakallahu fikum, makanya ini yang harus kita sadari, jangan sampai angan-angan kita melebihi batas umur kita. Makanya Umar Khattab senantiasa mengatakan, ya, satu kali dia kumpulkan para sahabat di satu rumah, coba kalian berangan-angan. Kita lihat angan-angannya. Kata mereka, hadis riwayat ini dibawa Al-Amin Nubala. Sahabat-sahabat mengatakan, saya berangan-angan kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud itu akan saya gunakan di jalan Allah untuk membela Islam. Satu lagi mengatakan, saya berangan-angan agar Allah memberikan karunia anak banyak buat saya sehingga aku gunakan untuk membela Islam. Lihat angan-angan mereka. Kata Umar, adapun saya berangan-angan kalian semua menjadi rijal seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Saya berangan-angan kalian menjadi tokoh pembela Islam seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah.
Yang disebutkan oleh Rasulullah aminu hadil ummah. Orang yang terpercaya dari umat ini. Begitulah angan-angan para sahabat. Nah, barangkali kita cocokkan itu angan-angan kita. Jangan sampai hanya sebatas dunia saja. Inilah yang menjadikan manusia rusak. Kemudian yang keempat. Taqdimu ridhal makhluqin ala ridhallah. Mendahulukan ridhonya manusia, kesenangan manusia, keinginan manusia atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak seorang yang kemudian karena ingin pekerjaan diterima di pekerjaan itu dengan syarat dia melanggar syariat Allah, dia terima. Kalaupun suruh nggak sholat, dia nggak sholat. Kalau suruh melepaskan jilbab, dia nggak jilbaban. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kemudian mendahulukan kehendak perusahaan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan kita mau seperti itu saudara sekalian. Bahaya sekali. Mendahulukan keinginan manusia daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hancur kita, rusak kita. Inilah hal yang keempat yang kalau kita lihat di masyarakat luar biasa. Paling tidak jangan terjadi dengan kita masing-masing. Adapun yang kelima, ittaba'u syahwatihim, ittaba'u hawahum wa taraku sunnata nabiyihim. Bahwa kemudian kata Dunal Misri, rusaknya manusia yang kelima karena mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga kemudian mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak mau ikuti jalannya Rasulullah, karena ikuti apa? Hawa nafsu. Baik dalam berpakaian, baik dalam berbicara, baik dalam berpikir, baik dalam bertingkah laku, baik dalam berekonomi, baik dalam bernegara. Dia tidak mau ikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi mengikuti apa? Hawa nafsu, dan na'udzubillah min dzalik. Dan yang keenam, ya, ittiba'ul qudwa at-talihah, ya, atau al-khati'ah, mengikuti contoh yang salah. Berapa banyak anak muda begitu berangan-angan seperti Elvis Presley, orang yang ganteng, terkenal, kaya raya. Tadi ujung-ujungnya kemana Elvis Presley? Mati bunuh diri karena narkoba. Nah, apa itu kemudian jadi keinginan anak-anak muda? Salah. Dan jangan kita mencontoh yang salah sekali. Meskipun itu dari orang tua kita. Kalau itu salah, jangan diikuti. Nah, makanya ikutlah contoh yang benar. Inilah 6 hal yang diingatkan oleh Dunun al-Misri untuk senantiasa kita ingat supaya kita tidak rusak seperti banyak orang yang rusak. Karena Allah menyebutkan wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm inna rabbaka alamu bil mu'tadin. Kata Allah, ternyata kebanyakan manusia memang mereka sesat disebabkan hawa nafsu tanpa ilmu, dan Allah Maha tahu siapa orang yang melampaui batas itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.